Shalom Aleihim Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati saudara dan saya. Saat ini saya ingin bersaksi tentang Tuhan memberikan berkat yang mustahil buat saya. Saudara, pada waktu saya melayani Tuhan dan usia saya jatuh 45 tahun, dan saya saat ini berusia 70 tahun. Waktu itu usia saya 45 tahun. Saya tiba-tiba merasa jenuh melayani, saudara. Tiap hari saya melayani, saya jenuh. Dan saya membutuhkan waktu untuk istirahat. Tiba-tiba saya berpikir, alangkah indahnya. Seumpama saya mempunyai rumah di kampung untuk beristirahat. Ya, bahasa kerennya kira-kira punya villa lah begitu saudaraku ya. Tempat yang sejuk, dan saya ingin ada tempat saya beristirahat, saya bisa pelihara ikan, dan kalau tanah itu luas bisa saya tanami dengan pohon-pohon buah yang menghasilkan ya saudaraku. Lalu itu menjadi pergumulan saya dan saya berpikir iya enak juga ya. Tapi bagaimana wong saya itu hidup hanya dengan iman. Bahkan saya kalau diundang tidak pernah ngarani harus dibayar berapa. Karena saya ingat akan firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 yang berkata kamu sudah diberi dengan cuma-cuma, kamu juga harus memberi dengan cuma-cuma. Artinya Tuhan sudah memberikan saya segala sesuatu dengan cuma-cuma. Dan Tuhan tidak menuntut balas. Dia berikan kepada saya Roh Kudus-Nya untuk menolong, membimbing, menghibur. Ya, Dia berikan saya hikmat, pengertian akan pengenalan firman Tuhan yang begitu dalam, luas, lebar, tak terselami itu. Dia berikan rasa damai di hati, sukacita, ketenangan. Itu saja sudah pemberian Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan lewat apapun. Itu adalah pemberian gratis. Nah, Tuhan ingin kita yang sudah diberikan hal seperti itu juga menjadi berkat tanpa harus mengharapkan berkat gitu saudaraku. Jadi saya hidup hanya dengan iman. Lalu saya berpikir, kalau saya membeli villa kira-kira harganya berapa ya? Apa saya mampu wong setiap hari saya melayani, persembahan yang diberikan ya cukup-cukup lah. Nah saudaraku, lalu itu menjadi pergumulan saya. Saya dan istri dan anak-anak itu biasanya kalau pagi mengadakan mesbah doa. Untuk doa bersama saling mendoakan lalu kita sarapan. Nah saudara, pergumulan itu ada di hati saya. Kalau saya berdoa dengan istri saya di kamar berdua, kami sering doakan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruhkan namanya di hati kami. Nah saudaraku, sejak saat itu ada tambahan doa. Doanya adalah saya meminta tempat untuk beristirahat. Biasanya kalau saya berdoa dengan istri saya, kita betul-betul sepakat. Misalnya saya mendoakan pendeta Anu dan istri saya selalu bilang amin. Iya Tuhan, puji Tuhan, begitu. Ada kesepakatan saudara di dalam mendukung doa itu. Tapi waktu saya nyatakan saya ingin mempunyai tempat tinggal untuk beristirahat atau semacam villa, istri saya tidak mendukung. Dia diam saja saudara. Lalu selesai doa saya tanya, kok kamu tadi gak aminkan sih saya minta villa? Lalu dia bilang, aduh berapa harganya Pak? Udahlah kita apa adanya saja yang dari Tuhan. Saya bilang enggak loh. Firman Tuhan berkata kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa saja. Jadi syaratnya kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita gitu. Maka kita boleh meminta. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya kita minta villa masa nggak bisa sih, ya boleh aja, perkara nanti dikasih atau tidak dikasih terserah Tuhan saja karena Tuhan tahu yang terbaik. Nah saudaraku, lalu saya juga berusaha untuk mengumpulkan uang, menabung saudara, demi villa yang saya cita-citakan.
Dan pada waktu itu tabungan saya sudah terkumpul 5 juta. Waktu saya berdoa satu kali, kok ada satu suara di hati saya, "Ya sudah, ini saatnya kamu mencari tempat yang kamu rindukan." Nah, saya merindukan satu tempat yang ya tanahnya ada di pinggir sungai yang jernih berbatu-batu, supaya saya bisa membuat kolam ikan, ya idealis lah begitu saudaraku. Lalu ketika suara itu berkumandang di hati saya mulai mencari. Saya bawa mobil ke daerah Parung, terus arah ke Bogor. Saya cari, ada nggak orang jual tanah di pinggir sebuah sungai yang jernih. Ternyata saya tidak dapatkan. Akhirnya saya pergi ke puncak saudaraku. Ya di puncak banyak villa, barangkali ada villa yang bisa saya beli meskipun nyicil saudaraku. Nah saudaraku, saya cari-cari di puncak dan saya tidak mendapatkannya. Saya melihat ada orang jual villa cukup bagus, tapi harganya wow, nggak terjangkau buat saya saudaraku. Dan tidak di pinggir sungai, tidak di pinggir kali begitu saudaraku. Akhirnya saya kembali ke Jakarta. Macetnya minta ampun. Membuat saya pulangnya sampai malam baru sampai Jakarta saudara. Saya berpikir waduh kalau punya villa di puncak terus macetnya kayak begini. Ini sih bukan rileks namanya bikin stres gitu saudara. Nah sudahlah akhirnya saya tidak cari lagi. Tapi satu kali Tuhan kasih saya mimpi saudaraku. Mimpinya begini. Saya punya kakak itu tinggal di daerah Jonggol. Ya saudara, dia tinggal di sana. Dalam mimpi itu saya pergi ke rumah kakak saya. Dari jauh saya lihat rumah kakak saya. Tapi anehnya saya tidak lurus ke rumah kakak saya. Kok mobil saya itu membawa saya belok ke kiri saudara. Seperti jalan turunan gitu. Dan saya pikir cuma bunga tidur gitu. Esoknya saya mimpi-mimpi yang sama saudaraku. Dan saya mendapatkan mimpi itu sampai 3 kali. Akhirnya saya penasaran. Jangan-jangan ini yang Tuhan maksud. Pergilah saya ke Jonggol, ke tempat kakak saya. Dan waktu saya sudah melihat rumah kakak saya lihat ada jalan ke kiri. Jalan itu turun. Lalu saya hentikan mobil dan mobil saya berhenti di situ. Saya turun jalan kaki saudara. Turun ternyata di turunan itu ada sungai yang jernih berbatu-batu. Dan di pinggir sungai itu ada tanah. Di mana tertulis tanah ini dijual. Wow, saya kaget saudara. Langsung saya lihat, ini mungkin yang Tuhan kasih. Terbayang sama saya, wah saya nanti akan bangun rumah di sana. Kolam akan saya bikin di sini dan di sini dan di sini dan lain sebagainya lah. Wah itu pokoknya di hati saya langsung jatuh cinta saudaraku. Nah lalu saya cari yang punya saudara. Ternyata yang punya seorang haji namanya Haji Anda. Saya berjumpa dengan dia dan saya tanya, Pak Haji itu tanah berapa luasnya? Wah saya nggak hitung meteran Pak. Saya mau jual blok begitu sajalah. Kalau Bapak mau. Berapa harganya yang Bapak mau? Ya saya mau tanah itu terjual 47 juta. Wow. Sementara uang saya cuma 5 juta saudara. Oh gitu ya Pak. Tapi saya sudah jatuh cinta sama tanah itu saudara. Lokasi yang saya rindukan betul-betul ada di tempat itu. Nah kemudian saya pulang. Besoknya malam saya doakan, Tuhan saya cuma punya uang 5 juta. Besok saya mau ketemu sama Haji Anda. Saya mau bilang begini Tuhan. Pak Haji, saya setuju tanahnya. 47 juta ya. Iya Pak, gak kurang lagi katanya. Baik Pak, saya mau kasih DP 5 juta. Oh gitu ya boleh aja. Terus pembayarannya gimana? Ya saya akan cicil. Nyicilnya berapa kali? 2 kali, 3 kali? Enggak Pak, begini Pak. Saya kasih DP 5 juta. Nyicilnya ya nanti kalau saya ada uang saya langsung kasih Bapak.
Entah saya dapat 3 juta, entah dapat 5 juta, entah dapat 2 juta. Kok begitu nyicilnya? Iya, jadi berapa kali dong? Ya nggak tentulah Pak, ya manusia itu kan rezeki di tangan Tuhan. Kan Bapak percaya adanya Tuhan. Iya sih, tapi kan itu nggak umum nyicil kayak begitu. Saya bilang, "Ya siapa tahu Pak minggu depan saya dapat 50 juta, saya langsung lunasin Pak semuanya." Jadi gimana kalau Bapak kasih, saya kasih ini DP-nya 5 juta, kalau Bapak nggak mau, ya sudah berarti nggak jadi gitu. Dia bilang begini, "Ya sudah Pak, bolehlah," katanya. "Tapi benar ya Pak janji? Pokoknya Bapak harus lunasi." "Baik Pak, saya kasih 5 juta bikin kwitansi tanda terima." Lalu saya pulang saudara. Wow, kurangnya 42 juta. Dari mana saya dapatkan? Sementara saya kalau melayani cuma dapat 200 ribu, 300 ribu. Kadang-kadang ada jemaat yang tiba-tiba ingin memberikan persembahan kasih, dapat 2 juta, dikasih 3 juta begitu. Wah senang sekali saudaraku. Nah mudah-mudahan ada hal yang seperti itu. Nah saudara saya melayani tetap biasa saja. Dapat 300 ribu, dapat 500 ribu, dapat 250 ribu. Saya terima semuanya dengan hati senang. Apa yang terjadi? 10 hari kemudian saya mendapatkan telepon dari Amerika. Saya diminta untuk melayani di Los Angeles dan juga di New York. Lalu dia bilang gini, "Bapak mau bersedia melayani di sini?" Ya saya maulah Pak gitu. "Ya kalau Bapak mau nanti kami kirim tiket. Tapi tolong Pak, ya usahakan visanya. Bapak ngurus di kedutaan Amerika juga pasportnya." Baik. Kebetulan di samping rumah saya itu ada pengusaha pembuatan paspor. Jadi tetangga persis di samping rumah saya. Lalu saya tanya bikin paspor gimana? "Besok saya bantu Pak, kita ke imigrasi sama-sama." Saya bayar nilainya sesuai dengan yang dia inginkan. Lalu saya mendapatkan paspor. Nah setelah itu harus ngurus visa ke kedutaan Amerika. Pergilah saya ke sana, hati saya bergumul, aduh bagaimana ini saya kalau ditanya-tanya pakai bahasa Inggris, wong bahasa Inggris saya nggak jelas begini, lebih banyak bahasa Tarzannya daripada bahasa Inggrisnya. Nah, saya nekat pergi ke sana saudaraku. Yang pertama dia tanya, "Bapak tujuannya ke Amerika mau ngapain?" "Melayani," saya bilang. "Oh, Bapak pendeta?" saya bilang. "Iya," gitu. Lalu apa yang terjadi saudara? Itu permohonan visa saya langsung dia buatin, dia ceplok-ceplok, cap-cap. Semuanya beres dalam waktu yang singkat saya dapat visa. Wah saya senang, saya pulang, saya telepon orangnya, "Pak saya sudah dapatkan visa dan paspor." "Baik Pak Jun kami kirim tiket pulang pergi." Wah pergilah saya ke Amerika saudaraku. Sampai saya di Los Angeles, saya melayani 2 gereja Indonesia di Los Angeles. Dan mereka kasih saya PK. Dan PK-nya nggak lebih seperti yang di Indonesia juga. Cuman ya lebih-lebih dikit lah. Kalau di Indonesia dapat 500, di sana saya cuma dapat 1 juta sekali khotbah. Setelah itu saya dibawa ke New York lagi. Di New York saya harus melayani 3 gereja. Nah yang aneh itu gereja yang terakhir mereka buatnya tidak di sebuah gedung gereja. Tapi mereka buatnya di sebuah gedung pertemuan yang mereka sewa. Dan jemaatnya penuh sesak ya, orang Indonesia semua. Dan apa yang terjadi saudara, selesai saya melayani, kami berdiri di pintu untuk bersalaman semua sama jemaat. Saya pakai jas gitu. Dan apa yang terjadi itu semua jemaat memberi amplop kepada saya dimasukkan ke kantong saya saudara. Sampai kembung begini seperti orang sunatan. Jadi di kantong jas saya ini banyak amplop saudara. Wah ya saya bersyukur, puji Tuhan. Lalu saya pulang, saya tidak hitung, saya masukin ke dalam tas jinjing saya, lalu saya pulang ke Jakarta. Sesampainya saya di Jakarta, saya periksa semua dolar-dolar itu, saya uangkan jadi rupiah. Puji Tuhan saudaraku. Apa yang terjadi? Uang itu bisa pas saudara.
Rp42 juta. Langsung saya datangi Pak Haji. Saya berikan uang Rp42 juta. Lunas. Dan akhirnya tanah itu saya bangun. Ya, saya bangun dan menjadi sebuah villa. Ada kolam ikannya, saya pelihara ayam, burung dara yang cuma 3 ekor menjadi begitu banyak sampai puluhan. Kebun buahnya banyak, saudara. Kalau musim mangga banyak sekali mangganya. Musim rambutan pun demikian. Ya, kalau pisang hampir setiap ke sana pasti saya ambil pisang panen, saudaraku. Nah, itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga kalau saya sedang jenuh, saya pergi ke sana, saya berdoa di sana. Lalu saya menyembah Tuhan, tempatnya sepi, saudara. Indah sekali. Ya, bikin saya betah, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kesaksian saya bagaimana Tuhan memberikan tempat untuk saya bersaat teduh, tempat saya untuk berdiam diri, tempat saya untuk bercengkrama dengan keluarga. Tuhan Yesus itu sangat baik, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Pokoknya yang penting kita taat, dan apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan berkenan menerimanya, maka Dia akan menjawab dan Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.